Ia memuliakan Allah, katanya sungguh orang ini adalah orang benar. Nah, orang ya. Yang orang, kedua, orang atau Tuhan? terjadi Tunggu, lagi tunggu, tunggu. ayat 4. Orang atau Tuhan? Orang. Orang berarti Ini yang pernyataan berarti yang menuhankan orang Ini gila pernyataan atau apa? Tentara Romawi. Ini pernyataan Orang tentara yang Romawi. menuhankan orang itu orang gila atau orang waras? Kabar kita bicara tema ya. Ini Mau kemana? tenggol di sini Yesus tadi. orang. Mari saya ingin kita berpikir apa yang kita bicarakan fokus. Iya, Bapak orang atau bukan? Bapak Elohim orang atau bukan? Jangan lari-lari gitu loh Bang. Saya nggak lari, saya cuma mengatakan kalian, mohon maaf, dua kali lebih jahat daripada Dan Yahudi. selanjutnya, datang kepada Petrus itu dalam kekuasaannya gitu loh, sebagai Tuhan gitu. Nah itu dia. Jadi dia berupa cahaya. Dua kali lebih jahat. Makanya kenapa Bapak itu kan dinyatakan melalui Yesus gitu loh masuknya. Benar, Yohanes 1:18 tidak ada yang pernah melihat Bapa, tidak ada yang pernah mendengar Bapa, tetapi Jadi, anak kalau yang di mereka pangkuannya yang menyatakan, yang mengeksegesis, yang mentafsirkan tentang Bapa itu. Makanya tanya Yesus, Yesus Bapa itu seperti apa sih? Bapa lebih besar dari aku. Kalau dia bilang tunjukkanlah rupa Bapak itu, terus Oh Tuhan nggak Yesus bisa, itu bilang, pertanyaan bodoh menurut Yesus. Itu Bang pertanyaan Suma. bahlul. Halo Bang Suma. itu kan Makanya dia dia- dalam Alkitab, karena Halo, kita Bang tuh Suma. baca Iya, Alkitab. makanya Yesus mengatakan sudah kita harus sekian lama, mau- sudah sekian Jadi lama begini, kau bersama begini, Bang aku, Suma. sudah Halo, Bang sekian Suma. lama kau bersama dengan Saya aku. melihatnya Bang Suma dalam perdebatan ini terlalu banyak lari kemana-mana Bang Suma. Iya, Artinya betul, Bang betul, Suma betul. ini Ada suka kemana-mana. pindah-pindah gitu loh Bang Suma. Enggak, saya Jadi- tetap pada jadi koridor. Yesus sebenarnya- bukan Tuhan, Oke, saya- Yesus hamba Tuhan. Nggak ada pernah saya berubah kembali dari situ. kepada- Andalah saya yang ingin kembali merubah kepada- hamba Tuhan menjadi Tuhan. Ketika kita bicara tentang, kalau tentang itu saya ada ayatnya juga yang saya ini. Coba, Jadi begini, Bang Suma. coba begini. Ketika Bang Suma mengatakan bahwa salib itu adalah kutub, arti Ya, salib memang kutub. memang betul bahwa itu kutub. Dan keberhasilan dari orang Israel yang ingin menyalibkan Tuhan Yesus pada itu tingkat tertingginya adalah ketika Yesus mati di atas kayu salib. Iya, keberhasilan Tetapi Bang iblis Suma itu. kelemahannya adalah Bang Suma tidak lihat lagi kejadian setelah Yesus mati. Oh. Bagaimana orang yang menyalibkan itu sekarang Bang Suma Baik. boleh baca di Lukas 23. Ini yang Baik. kejadian pertama di mana Lukas 23 ayat 47 itu dikatakan ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi ketika Yesus mati di atas kayu itu yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya sungguh orang ini adalah orang benar. Nah, Orang ya. Yang Orang, kedua, orang itu atau Tuhan? terjadi lagi Tunggu. ayat 4. Orang atau Tuhan? Orang. Orang berarti Ini yang pernyataan- yang menuhankan Bang Suma, orang ini gila pernyataan atau apa? Tentara Romawi. Ini pernyataan Orang yang tentara menuhankan orang itu orang gila atau orang waras? Kabar kita bicara tema ya. Ini Mau kemana? tenggol di sini Yesus tadi. orang. Mari saya ingin kita berpikir apa yang kita bicarakan fokus Iya, di situ. Bapak orang atau bukan? Fokus Bapak di situ. Elohim orang atau bukan? Jangan lari-lari gitu loh Bang Suma. Saya nggak lari, saya cuma mengatakan kalian, mohon maaf, dua Saya- kali lebih jahat daripada Dan Yahudi. Selanjutnya Bang Suma, coba lihat Apa lagi? ayat 47 dikatakan gitu, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkumpul di situ untuk menonton itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul dirinya. Ada penyesalan. Itulah sebuah terus? kemenangan di atas salib itu. Yesus Apa masalahnya tadi ini yang tuh? disalibkan karena kebencian, ketika terjadi selesai salib itu, mereka mengalami pembaruan. Mereka sadar, Oh, mereka jadi berdosa. mereka sadar, oh ternyata kami telah membunuh pencipta luar langit dan biasa. bumi gitu. Hah? Benar. Itu faktanya. Neneknya kiper kalau begitu. Gak ada. Itulah yang Bang Suma Dengarkan tahu. saya, Bung. Dengarkan saya, Bung. Yang pertama, Anda sudah menggenapi nubuatan Yesus. Angkatan jahat adalah menerima manusia yang dilantik Tuhan menjadi Tuhan. Ingat, Petrus mengkhotbah di dalam 2 Petrus, di dalam KPR 2,
KPR 2 nomor 36. Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang telah kau salibkan Tuhan telah membuatnya, Allah telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Apa reaksinya orang-orang Farisi? Betul yang Anda katakan. Apa reaksinya orang-orang Farisi setelah dia mengetahui bahwa yang mereka bunuh itu dibuat menjadi Tuhan untuk mereka? Apa reaksi orang Farisi? Sedih. Sedih, merasa terpukul, merasa terhinakan karena mereka tahu bahwa Tuhan itu adalah Elohim. Kok tiba-tiba Tuhan menghukum kami dengan menjadikan manusia yang kami salibkan ini menjadi Tuhan kami? Paham sampai situ ya? Anda bangga, tapi orang Farisi malah menyesal. Anda bangga, Yesus itu memang adalah Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Paham itu? Jadi Yesus adalah Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi untuk angkatan jahat. Catat. Apa? Bang Suma, KPR saya kembali 2 nomor kalau kita 36 sampai 40. Baca ketika dalil Bang itu. Suma berbicara tentang Yesus itu Tuhan, saya hanya satu rujuk ayat lagi itu. Kenapa Anda melupakan yang saya bacakan tadi? Yesus itu Tuhan, memang bagi orang jahat. Yesus sendiri yang menyatakan bahwa dia Tuhan bagaimana? Di mana dia mengatakan itu? Yohanes 13 ayat 14. Ah, inilah. Udah salah, benar-benar hancur, salah. Baca Bang Suma. Saya baca ya. Oke. Bang Suma dengar ya. Bang Ya, Suma dengar ya. Silakan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Oke. Baik. Karena Anda adalah angkatan jahat, pengikut angkatan jahat, kata kurios itu Anda terjemahkan menjadi teos. Korban dari penyesatan. Paham tuh? Anda lihat betapa banyak kemudian orang-orang Yahudi yang marah sama Yesus karena Yesus mengatakan dirinya Elohim. Aku adalah Allah, aku adalah Allah, aku adalah Allah. Anggaplah seperti itu pengakuan Yesus. Tapi Yesus mengatakan apa ketika ia dilempari batu? Yohanes 10 nomor 36. Masihkah kau mengatakan aku menghujat Elohim? Oleh karena aku yang diutus untuk menyampaikan firman, mengaku aku adalah anak Elohim. Masih kau mengatakan aku penghujat? Padahal aku ini adalah penyampai firman. Nomor 34-nya, bukankah tertulis di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah anak Allah. Maka dia adalah Allah. Keluaran 7 nomor 1, Musa adalah Allah. Mazmur 82 nomor 6, semua yang diutus menyampaikan firman Allah adalah anak-anak Allah. Yesus menyampaikan firman, dia disebut anak Allah. Apakah salah menurut Yesus? Enggak salah dong. Karena semua yang diutus menyampaikan firman Allah boleh disebut Allah. Menurut siapa? Menurut Yesus. Kalian salah telah menjadikan Yesus sebagai Allah dan sebagai anak Allah. Benar-benar sebagai Allah yang benar. Sementara Yesus mengatakan, aku hanya penyampai firman Allah, maka aku adalah Allah. Nabi Musa adalah Allah. Keluaran 7 nomor 1. Wahai Musa, aku mengutus engkau menjadi Allah. Menjadi Elohim maksudnya. Kepada Fir'aun. Makanya Yesus nanti ketemu dengan Anda. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepada aku. Tuhan, Tuhan. Bukankah kami telah bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa enggak pedis digituin sama Yesus? Hah? Yes. Apa enggak pedis? Inilah saya bilang gini Bang Suma. Bagaimana cara Bang Suma menghakimi Yesus dengan tidak mengerti semua isi Alkitab? Karena Bang Suma orang Islam. Kenapa? Oh, enggak bisa. Harus disadari itu dulu. Enggak bisa, Tidak Bung. bisa. Enggak boleh Anda Saya mengatakan gini. begitu. Loh, Seorang bagaimana dengar. Bang? Saya gini. Dengar.
kalau Bang Suma benar-benar mau mengadili Yesus, seharusnya lepaskan dulu Al-Qur'annya Bang Suma. Oh, salah Anda. Salah. Bukan ke situ. Saya Lepaskan tidak bawa Al-Quran. Al-Qur'annya, Saya tidak bawa lepaskan Al-Quran. Al-Qur'anmu, Saya dan tidak bawa kita Al-Quran. menghakimi Yesus dengan standar Salah. Alkitab. Anda salah. Anda pernah lihat guru Kalau di berarti kelas? kan Anda ini kan punya standar ganda, Bang. Anda pernah mendapatkan guru di kelas? Guru menerangkan tentang buku cetak milik siswa. Ini buku cetak Anda. Anda sebagai siswa saya. Jadi- Ini buku Anda, bukan buku Bapak saya. ini- Saya seorang guru. Pak, ini kan standar Saya lebih ganda paham namanya, buku Bang. cetak Anda ini. Jadi kalau Seorang saya guru sama tidak sekali- mesti memiliki buku cetak. Dia hanya menjelaskan buku murid. Nah, Anda yang punya buku, itulah. aku yang menjelaskan. Makanya saya bilang, kalau Bang Suma percaya bahwa Yesus juru selamat, maka Bang Suma sudah benar memahami Alkitab. Sekarang saya ulang lagi. Cara Tapi Yesus, selama Bang Suma, logikanya Cara- hanya begitu Bang Suma. cara Kalau Bang Yesus Suma menyelamatkan. benar-benar memahami Alkitab. Aduh, Kalau parah. Bang Suma benar-benar memahami Alkitab, Bang Bung. Suma akan menyimpulkan bahwa Yesus juru selamat. Dan Iya, selama Bang saya Suma tanya Anda. masih Saya ada tanya dalam Anda. satu agama, Saya tanya Anda. menjadikan- misalnya contoh, Saya tanya Anda. saya contoh begini, saya tidak akan bilang ke Bang Bicara Suma, sendiri Bang sudah, Suma, udah mulai aneh. Bang Suma, Bicara sendiri. yang Anda sudah mulai menampakkan doktrin gereja Anda di sini. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya baik-baik. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Ia menganugerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Betul ya? Andai saja seluruh Bani Israel percaya kepada Yesus, apakah ada penyaliban? Dibuka mic-nya Saudara Petrus. Siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berarti percaya Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, sekiranya semua orang-orang percaya Yesus pada zamannya, apakah ada penyaliban? tidak ada. Oke. Berarti orang semua Bani Israel akan percaya kan? Betul. Memperoleh hidup kekal enggak? Peroleh. Tanpa penyaliban? Betul. Tanpa kebangkitan? Bisa tanpa kebangkitan. Ya bisa tanpa kebangkitan. Tanpa kebangkitan kan tidak ada penyaliban. Berarti Betul. misi Yesus adalah untuk menyelamatkan manusia dengan cara manusia percaya kepadanya, bukan percaya terhadap kebangkitan. Justru yang mengajarkan penyaliban adalah keselamatan, kebangkitan ada keselamatan. Itu masih misi orang-orang yang tidak percaya Yesus. Lahirlah kalian. Makanya di Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang untuk menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Yang menggenapi itu adalah mereka orang Farisi yang menjelajahi daratan, membentuk sekte di luar Yahudi. Pengikutnya disebut pengikut Kristus. Dan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Siapa pengikut orang Farisi? Saya jawab Bang Suma. Silakan. Oke. Apa yang Bang Suma katakan, seandainya semua orang Yahudi percaya pada Yesus pada saat itu, tentu tidak akan ada penyaliban. Dan juga tidak akan ada keselamatan buat bangsa-bangsa lain. Ya memang kan Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, itu benar. Nah. Terus Domba yang sesat yang dimaksud siapa, Jum? domba yang sesat itu adalah Bani Israel yang meninggalkan hukum Tuhan, yaitu Taurat. Jelas itu. Bukan. Yang Akhirnya kan kita lari ke tema lain. Ya enggak dong. Memang Yesus pernah Saya dari diutus. Bang Suma.
Memang Yesus pernah Saya diutus ke kembali bangsa lain? Ada dalilnya? Ada pengakuannya? Ada. Bangsa Di mana? Israel yang tidak mengakui Yesus. Baca Matius 28. Alah, itu sudah penyaliban. Kan tadi percaya Yesus tanpa penyaliban. Sekarang bagaimana bisa kita percaya Yesus tanpa penyaliban sementara Yesus sudah disalibkan? Nah, inilah dia. Inilah dia. Nah, bagaimana Tadi cara Anda percayanya, meludah, Bang Ruben? sekarang Anda jilat Itulah muka yang Anda makanya saya sendiri. Dengarkan dulu. Itulah konsletnya di situ. Ya, Anda yang konslet. Anda gini, menerima, konsletnya tunggu. gini. Menurut Yesus, hukuman bagi orang yang menyalib orang benar apa? Dulu lah ya. Hah? Dulu. Menurut Yesus, Apa itu dulu aku ya? hukuman Apa, Bang? bagi orang yang menyalib orang yang benar apa hukumannya? Itu dulu. Menurut Yesus, Yesus tidak ada hukuman bagi orang yang ini. Masih mau saya dapat Berkata, ampunilah mereka. oh Anda salah. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus yang di atas salib, itu bukan Yesus. Bukan, Sebab itu mereka cerita yang tidak lain. tahu Saya bisa siapa. buktikan bahwa itu bukan Yesus, itu adalah penggantinya. Nah, Dengarkan. makanya saya bilang, ini sudah terbukti bahwa pemahaman Islam yang Bang Suma bawa ke Kristen. Oh tidak dong. Yesus Jadi begini. sendiri. Yesus itu tidak disalib. Loh, tertahu dia. Bang Suma, percuma Bang Suma paksakan diri Bang Suma. Baik, kita uji ya, kita Boleh uji. ngomong dah, aku nggak ngomong-ngomong dari tadi. Dengar. Tadi Kita bilang uji, Bang Suma, saudara Bang Petrus. Suma, sekarang uji. gini, tadi Bang Suma bilang bahwa Yesus disalibkan. Sekarang Bang Suma lagi bilang bukan Yesus lagi yang disalibkan. Itu sama dengan Nah. Anda sedang melompat. Dengarkan saya. Saya ada dasarnya. Ngomong. Mbak Harmoni, monggo silakan ngomong Mbak Harmoni. Maaf. Enggak, saudara Petrus dengarkan saya dulu. Ketika Yesus berdoa sejenak setelah ingin disalibkan oleh orang-orang, Yesus kan menghindar dari mereka kan? Sembunyi Yesus itu dari penangkapan. Sembunyi. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Sembunyi Yesus. 54-nya Yesus sembunyi dan tidak menampakkan lagi diri. Dia ke Efraim. Nah, sekarang Yesus berdoa tuh di Lukas 22 nomor 43 44. Sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Lalu seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus, sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya seperti titik darah yang bercucuran ke tanah. Pertanyaan saya, apa fungsi malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus? Untuk terangkat ke langit atau kekuatan untuk terangkat ke salib? Jawab. Tidak, saya masih lihat Mbak Harmoni mau jawab udah. dari tadi. Enggak, gini aku mau jawabnya Ya, tentang ya, yang berarti. tanpa penyalibannya. Ya, Yesus nggak disalib. Yang disalib itu adalah Meskipun kita percaya penggantinya. bahwa Yesus adalah Tuhan tanpa peristiwa salibnya. Ini sudah kita Ya, sudah Keselamatan menangkap, manusia itu tidak pernah menangkap. secara hukum rohani. Aduh, apa? Jadi Menangkap Bang Suma, berikut ya. adalah alasan-alasan mengapa penyaliban itu mutlak diperlukan ya. Di dalam hukum untuk- tabur tuai. Untuk Kristen, untuk pengikut orang Farisi. Jadi ini Sekarang- nggak bisa sekarang- dijelasin dong. Dari Yesusnya. Bang Suma, kalau kita Ini Bang Suma ini kotakan berbicara tema-tema ini sudah mau 100 tema kita lari. Oh enggak, ini kan berbicara mengenai Bang Suma ini penyaliban. gini, tadi sudah Kenapa bilang kalian, Yesus maaf nih, disalib, Yesus disalib. Sekarang lagi Bang Suma bilang Yesus tidak disalib. Apa itu? Bung, IQ Jadi saya memang bilang, dibutuhkan gini, IQ. Bang. memang. Kalau idiot susah Kalau, Bang. berdialog dengan saya, maaf. Yesus ketika dia hendak disalib, Bapa Elohim tidak mengizinkan. Maka Bapa Elohim menggantikan Yesus dengan oknum lain. Sehingga bagi orang jahat yang disalib ini dikira Yesus. Bahkan
yang disalib ini Tuhan sendiri melantiknya menjadi sembahan bagi orang jahat. Seperti kalian. Bang Suma, hanya satu pertanyaan. Silakan. Jangan satu. Ya, Itu Bapak, ada dalilnya kenapa di engkau mana, Kak? meninggalkan aku, katanya. Tunggu. Nah, itu Dalilnya bukan ucapan Yesus. Yesus mengatakan, nih saya buktikan nih. Yohanes 8 nomor 29. Bapa tidak pernah meninggalkan aku. Bapa senantiasa menyertai aku. Dia tidak meninggalkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di dalam hatinya. Itu baru Yesus. Menurut Yesus, Bapa tidak pernah meninggalkan aku. Oke, paham situ ya? Sedangkan yang ketakutan di atas salib itu bukan Yesus. Orang yang menggantikan Yesus. Itulah yang kalian tuhankan. Inilah kita sudah tangkap bahwa Bang Suma tidak punya konsisten dalam kalau bicara tentang teologi Alkitab. Loh, Tidak ada konsisten. Saya Karena tidak apa? mengatakan. Karena apa? Anda Sudah- sedang, contoh gini, saya sudah bilang, hanya ada satu kesimpulan orang yang pahami Alkitab. Dia memahami bahwa Yesus juru selamat. Yang mati di atas kayu salib, bangkit Beda. dan naik ke sorga. Beda. Hanya itu beda. kesimpulannya orang yang Baik. memahami Alkitab. Baik. Tetapi kalau orang yang tidak Baik. memahami Alkitab, dia tidak Baik. akan Terus percaya hal betul itu. dari mana kau tahu? Alkitab, Bang. Ah, Alkitab. itu tulisan manusia itu. Jangan itu patokannya. Manusia mana? Saya tanya, Robin Abang lebih percayanya Alkitab yang mana? Sama Ruh. Itu saya percaya. Sama Ruh. Karena Ruh yang menulis Alkitab. Ruh apa? Ruh itu ada tangan tidak? Sama Ada Roh pena Kudus. Tangan tidak? itu Roh hanya Kudus ada alatnya. pena tidak? Terus berarti kakak ditunjukkan Nggak ada Ruh, nggak seperti bakal Alkitab ditulis itu. Alkitab. Nggak bisa ditulis. Nah, ketertawa kan inilah. Memang kelihatannya konyol. Pak Dede, Saya bilang, roh itu ada Pak tangan, ada pena enggak? Nah, itu alat. Alat ya. Iya. Pak Dede, Makanya Oke. jangan itu patokan. Bagi saya Jadi- itu, makanya kalau perkataan manusia saya nggak akui. Siapapun Kalau manusianya. Sekarang gini, Berarti Yesus sama tidak juga. disalib itu ayatnya di Abang, mana? ini Robin Pardede ini benar-benar orang yang sesat. Ya itu kan menurut Kalau kamu. dia saja tidak mengakui Emang Alkitab kamu yang ditulis oleh emang orang. kamu yang menghakimi, kamu Al-Quran udah mencuri. juga sama loh. Kamu Al-Quran masa juga gini-gini, kau aja udah mencuri kemuliaan Tuhan kamu. Mengatakan saya Al-Quran sesat. aja sama, itu ditulis Sementara manusia. yang loh. maha kuasa, yang menciptakan aku, yang memberi aku napas, yang mengubah aku, belum mengatakan itu. Dari mana kau tahu? Emang kamu siapa? Petrus. Bang Robin. Nggak usah Bang Robin, saya bukan abangmu. Aku bukan kalau abangmu Robin aku. tidak percaya Nggak orang usah yang kau menulis abangmu. Alkitab, Saya lebih senang kau. berarti Anda Kau juga ejek sedang saya tidak lebih senang percaya daripada kau apa bilang yang abangmu. Jangan kau hidup dalam dipercaya kemunafikan oleh Bang Petrus. Suma, karena itu dia punya Nggak Al-Quran usah, juga ditulis karena itu, karena manusia. itu, karena itu, sampai karena itu, nggak ada ujung-ujungnya. Bagaimana Bang Oh, jangan tertawa. Bang Suma? Sama saya nggak perlu setuju tidak tertawa. dengan Bang Robin? Sama saya katakan iya, jika ya katakan tidak, apa juga yang tidak. ditulis oleh manusia. Itu sama saya. Nggak Sama perlu dengan beli-beli kok. Al-Quran yang ditulis Usah perlu manusia, beli-beli. bisa dipercaya. Ya, Yang dimaksud katakan Bibelmu. saja. Yang penting, Yang dimaksud manusia, Tuhan. Bukan manusia yang tulis Al-Quran, Bang Suma. Yang dimaksud Siapa? Bibelmu. Jangan kau samakan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kan disampaikan dari yang Maha Kuasa. Kalaupun ditulis, makanya yang disampaikan ini yang perlu lebih kita percayai. Ya, secara apa? Secara yang tidak terlihat. Kan begitu, jangan mempercayai yang terlihat ini. Ini ya patokannya, Ada lagu. ini patokannya. Abang, Sementara yang nulis itu lagunya juga bukan Bang Yesus kok. bilang, hanya hayalan. Nah, saya kalau Yesus kira menulis Ya, Alkitab, hayal. saya lebih percaya kepada Yesus dibanding Petrus. Itu aja intinya. Oke Bang Suma. Susah gitu aja Bang kalau Suma, terima kasih buat malam hari ini. Nah, terima kasih. Jangan Kenapa? terus suka pergi dulu kau. Kenapa? Kita ngomong dulu. Jangan dulu Saya pergi. izin turun dulu Bang Suma. Saya mau Iya. istirahat. Sudah Belajar di lidah sini sudah kalau jam gitu 12 lagi. Bang Suma. Kalau mau nih senyumnya enak ini. Bang Petrus, Bang Besok Petrus. kita lanjut Bang Suma. Thank you Bang Iya, Suma. Oke. Saya sangat